Aira menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Pesan dari ibunya baru saja masuk. Kamu sudah mati bagi kami mulai sekarang. Jangan pernah pulang lagi. Baru 3 jam lalu dia masih berada di kai kecil di Sudirman bersama Lena, berbicara tentang masa depan mereka yang penuh harapan. Tapi sekarang semuanya hancur. Semua berawal ketika adik laki-lakinya, Arid, secara tidak sengaja membuka ponsel Aira yang tertinggal di ruang keluarga. Chat panjang dengan Lena terbuka. Oto-oto ciuman. Kata-kata cinta yang tak pernah dimaksudkan untuk dilihat orang lain. Bapak langsung memanggil keluarga besar. Haji Rahman, ayahnya yang sangat taat, wajahnya memerah karena marah. Ini aib besar bagi keluarga. Anak perempuan saya menjadi lesbian. Lebih baik saya anggap kamu sudah mati. Malam itu juga mereka mengadakan rapat keluarga. Ibu menangis tanpa henti tapi tidak berani membantah. Bapak memutuskan untuk mengadakan pemakaman simbolis besok malam di rumah mereka di kawasan Menteng. Mereka akan mengundang kerabat dekat, tetangga, dan ustadz untuk membersihkan nama keluarga. Aira dinyatakan mati. Mereka akan mengubur kain kafan kosong dan membaca doa seolah Aira benar-benar meninggal karena dosa besar. Aira bersembunyi di apartemen Lena di Kuningan sejak sore tadi. Lena memeluknya erat. Kamu tidak perlu kembali ke sana, sayang. Mereka sudah gila. Tapi hati Aira hancur berkeping-keping. Dia ingat semua pengorbanan orang tuanya selama ini. Bapak yang kerja keras agar dia kuliah di UI. Ibu yang selalu memasak makanan favoritnya. Namun cinta kepada Lena juga tak bisa dia bohongi lagi. Sudah 2 tahun mereka menjalani hubungan ini secara diam-diam, Lena adalah orang yang membuatnya merasa hidup. Malam semakin larut. Aira tidak bisa tidur. Dia membayangkan besok malam, keluarganya akan mengadakan acara pemakaman untuknya. Air matanya terus mengalir. Apakah aku benar-benar harus mati bagi mereka hanya karena aku mencintai seorang perempuan, batinnya? Tekanan agama, adat Jawa yang kental, dan pandangan masyarakat Indonesia membuat dadanya sesak. Dia tahu banyak orang di luar sana juga mengalami hal serupa, tapi tetap saja rasanya seperti dunia runtuh. Lena mencoba menenangkannya. Kita bisa pergi ke Bali atau luar negeri. Mulai hidup baru. Tapi Aira menggeleng. Ada sesuatu yang membara di dadanya. Dia tidak mau lari. Dia ingin menghadapi mereka. Besok malam dia akan hadir di pemakamannya sendiri. Dia ingin melihat langsung reaksi keluarganya ketika mayatnya muncul di tengah acara. Keputusan itu muncul begitu saja, penuh risiko dan penuh amarah. Keesokan harinya suasana rumah keluarga Wijaya sangat tegang. Bapak memerintahkan semua persiapan pemakaman dilakukan dengan serius. Meja-meja ditata, kain hitam digantung, oto Aira berukuran besar dipasang di tengah ruangan dengan bingkai hitam. Ustadz dari masjid dekat sudah dihubungi. Kerabat dari Bogor dan Bekasi mulai berdatangan. Arid, adik Aira yang berusia 18 tahun, merasa bersalah tapi juga takut. Dia yang membuka rahasia itu. "Ma Bu, saya tidak sengaja," katanya pada ibu. Ibu hanya menangis pelan. "Kita harus ikut Bapak. Ini demi nama baik keluarga." Sementara itu di apartemen Lena, Aira sedang mempersiapkan diri. Dia memilih baju hitam sederhana, rambut dikat rapi. Lena sangat khawatir. "Ini berbahaya sekali, Aira. Bapakmu bisa marah besar. Bahkan kekerasan." Aira mengangguk tapi matanya penuh tekad. "Aku harus buktikan bahwa aku masih hidup. Bahwa cinta ini bukan dosa yang harus dikubur." Sepanjang hari Aira bergulat dengan konflik batin yang sangat berat. Dia ingat saat kecil dia selalu diajari sholat 5 waktu, puasa, dan menjaga kehormatan keluarga. Sekarang semua itu bertabrakan dengan perasaannya kepada Lena.
Apakah Allah benar-benar membenci dia? Apakah dia akan masuk neraka seperti yang Bapak katakan? Pukul 7 malam acara dimulai. Lebih dari 70 orang hadir. Doa-doa mulai dibaca. Bapak berdiri di depan dengan suara tegas. Hari ini kita menguburkan Aira Wijaya yang telah jatuh ke dalam dosa besar. Semoga Allah mengampuni keluarga kita. Ibu pingsan sebentar karena terlalu sedih. Di luar rumah, Aira sudah tiba dengan taksi. Jantungnya berdegup sangat keras. Lena menunggu di mobil beberapa blok jauhnya, siap menjemput jika situasi memburuk. Aira mengambil napas dalam-dalam. Tangannya dingin. Ini saatnya. Dia melangkah masuk lewat pintu samping yang biasa digunakan pembantu. Suasana pemakaman simbolis semakin mencekam. Ustadz sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara menggelegar. Semua tamu menunduk khusyuk. Bapak berdiri tegar di depan kain kaan kosong yang sudah digali lubang kecil di halaman belakang. Tiba-tiba pintu utama terbuka pelan. Aira melangkah masuk dengan langkah tegas. Ruangan yang tadinya khusyuk langsung menjadi hening total. Semua mata tertuju padanya. Bapak yang pertama bereaksi. Wajahnya berubah pucat lalu langsung memerah. Siapa kamu? Keluar dari sini, teriaknya keras. Ibu langsung menjerit, Aira anakku, lalu pingsan lagi. Aira berdiri tegak di tengah ruangan. Suaranya gemetar tapi jelas. Saya Aira Wijaya. Saya masih hidup. Saya datang untuk membuktikan bahwa saya tidak mati hanya karena saya mencintai perempuan. Kerabat mulai ribut. Ada yang berbisik, astagfirullah, ada yang menangis, ada yang marah. Arid tidak berani menatap mata kakaknya. Lena yang mengintip dari luar mulai panik melihat keributan. Bapak mendekat dengan langkah cepat. Kamu sudah mencemarkan nama baik keluarga. Keluar sekarang juga. Dia mendorong bahu Aira keras. Aira terhuyung tapi tidak mundur. Bapak yang mengatakan saya mati. Tapi lihat, saya masih bernapas. Apakah Bapak masih mau mengubur saya hidup-hidup? Konflik mulai memuncak. Beberapa kerabat mendukung Bapak menyebut ini ujian iman. Yang lain mulai ragu-ragu melihat Aira yang begitu tegar. Ibu yang sudah sadar merangkak mendekat sambil menangis, pulanglah nak, kita bicarakan baik-baik. Aira merasa hatinya hancur tapi juga marah luar biasa. Dia melihat betapa keluarganya lebih memilih nama baik daripada anaknya sendiri. Pengkhianatan terbesar datang dari bapak yang selama ini dia hormati. Acara pemakaman berubah menjadi pertengkaran besar. Beberapa tamu pria mencoba menarik Aira keluar. Lena tidak tahan lagi dan masuk ke dalam rumah. Lepaskan dia, teriak Lena keras. Semua orang terkejut melihat kekasih Aira yang selama ini hanya ada dalam cat. Bapak semakin murka. Jadi ini perempuan yang merusak anak saya. Dia mengangkat tangan hendak menampar Lena. Aira langsung melindungi Lena dengan tubuhnya. Kalau Bapak mau pukul, pukul saya saja. Suasana semakin panas. Arid akhirnya angkat bicara dengan suara pelan dekak, makan saya tidak tahu akan seburuk ini. Tapi Aira hanya tersenyum getir. Terlambat, Arid. Aira mulai bicara panjang lebar di hadapan semua orang. Dia ceritakan bagaimana dia berjuang bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya karena takut. Bagaimana dia mencoba sholat lebih banyak, berdoa keras agar sembuh, tapi cintanya kepada Lena tidak pernah hilang. Apakah cinta itu pilihan? Apakah saya memilih untuk seperti ini? Beberapa kerabat mulai menangis terharu. Namun Bapak tetap keras. Ini adalah ujian dari Allah. Kamu harus bertobat atau benar-benar mati bagi kami. Aira merasa ada bagian dirinya yang mati di saat itu. Dia melihat ibunya yang hancur, adiknya yang bersalah, dan ayahnya yang buta karena kemarahan.
Dia harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Puncak konfrontasi terjadi di halaman belakang. Aira berdiri di depan lubang kuburan kosong. Kalau Bapak benar-benar mau mengubur saya, lakukan sekarang. Tapi ingat, suatu hari Bapak juga akan mati. Apakah Bapak mau mati dengan membawa kebencian terhadap anak sendiri? Lena memegang tangan Aira erat. Ibu merangkul keduanya sambil menangis tanpa suara. Akhirnya Bapak diam sangat lama. Wajahnya penuh konflik hebat antara agama, adat, dan cinta sebagai orang tua. Beberapa hari kemudian, Aira dan Lena memutuskan untuk meninggalkan Jakarta sementara. Bapak tidak sepenuhnya menerima, tapi tidak lagi mengusir. Ibu diam-diam mengirim pesan bahwa dia tetap mencintai Aira. Arid berjanji akan belajar memahami. Aira kehilangan banyak hal. Beberapa kerabat memutuskan hubungan. Pekerjaannya terancam karena rumor. Tapi dia mendapatkan kebebasan dan cinta yang tulus dari Lena. Mereka berdua mulai membangun hidup baru di Bandung. Namun luka itu tetap ada. Aira sering terbangun malam karena mimpi buruk tentang pemakaman itu. Pertanyaan akhir untuk renungan, benarkah orang tua boleh membunuh anaknya secara simbolis hanya karena orientasi seksual berbeda, atau apakah cinta keluarga harus selalu lebih besar dari segala dogma? Benar atau salah?